Welcome to my channel. Jangan lupa subscribe dan klik tombol loncengnya. Happy watching. Imam untuk Anisa bab 41. Anisa sangat gugup saat Yakub keluar untuk menyambut kehadiran keluarga Imam. Pernikahan yang cukup sederhana, hanya dihadiri oleh keluarga inti dan beberapa kerabat yang memang rumahnya dekat. Yakub pun mengundang Ustadz untuk menghadiri acara pernikahan tersebut. Assalamualaikum, ucap Lucy dan Imam. Mereka diantar oleh beberapa orang tetangga dan teman dekat Imam. Waalaikumsalam, mari masuk, sambut Yakub. Ia pun langsung mengajak mereka masuk supaya acara bisa segera dimulai. Acara sederhana ini tidak ada prosesi seperti penyambutan mempelai pria atau lainnya. Mereka hanya akan melakukan prosesi akad nikah. Imam pun duduk di tempat yang telah disediakan. Berhubung acara diadakan di dalam rumah, oleh karena itu Yakub sengaja meminta agar semua sofa dipindahkan, sehingga mereka bisa duduk lesehan di sana. Di sana terdapat sebuah meja yang sudah dihias sedemikian rupa. Di belakang tempat Imam duduk pun terdapat backdrop bunga-bunga serta lampu dengan nama Imam dan Anisa. Setelah mereka semua bersalaman, acara pun segera dimulai. Anisa sengaja dibiarkan menunggu di kamar sampai ijab kabul selesai. Bismillah, ucap penghulu yang sudah berada di depan Imam. Di sampingnya ada Yakub duduk berhadapan dengan calon menantunya tersebut. Imam cukup tegang karena sebentar lagi Anisa akan menjadi miliknya. Terlebih ketika tangannya sudah berjabatan dengan Yakub. Bismillah, Ananda Imam Mutakin bin Abdullah Mutakin, saya nikahkan engkau dengan putri saya, Anisa Fatmawati dengan mas kawin logam mulia seberat 22 gram dibayar tunai, ucap Yakub. Kemudian Imam langsung menjawabnya. Saya terima nikahnya Anisa Fatmawati binti Yakub Jamaluddin dengan mas kawin tersebut dibayar tunai, jawab Imam dengan lancar. Bagaimana saksi? Sah? Tanya penghulu. Sah, ucap para saksi. Alhamdulillah, ucap penghulu. Mata Anisa berkaca-kaca. Sejak tadi ia mendengarkan dari kamar dengan tubuh meremang. Hatinya bergetar kalau namanya disebut oleh Imam. Ya Allah, akhirnya dia jadi suamiku. Alhamdulillah, batin Anisa. Ustadz yang ada di sana pun langsung membacakan doa untuk Imam dan Anisa. Setelah itu Anisa yang berada di kamar dijemput oleh bibi untuk menemui Imam yang sudah sah menjadi suaminya tersebut. Tuk tuk tuk, non, ayo keluar, ucap bibi. Dengan gugup Anisa pun beranjak, kemudian ia membuka pintu kamarnya. Ceklek. Selamat ya non, akhirnya sudah sah jadi istri Pak Imam, ucap bibi saat berhadapan dengan Anisa. Anisa pun tersenyum. Mari, ajak bibi. Ia menggandeng lengan Anisa, kemudian menuntunnya ke ruang tamu. Melihat Anisa muncul, Imam langsung berdiri untuk menyambutnya. Ia sudah tidak sabar ingin memeluk wanita yang sudah menjadi istrinya itu. Namun Imam berusaha untuk menahan diri. Saat Anisa sudah berada di dekatnya, Imam membantunya untuk duduk. Mereka pun kini duduk berdampingan. Pertama kali Anisa diminta untuk mencium tangan Imam, sebagai tanda bakti seorang istri pada suaminya. Nis, sekarang kalian sudah sah menjadi suami istri. Silakan kamu cium tangan suami kamu untuk pertama kali, ucap Yakub. Anisa sangat gugup. Meski Imam pernah menciumnya, tetapi mereka memang sangat jarang bersentuhan, kecuali dalam kondisi tertentu. Gadis itu pun menoleh ke arah Imam, kemudian mengulurkan tangannya dengan ragu. Hal yang membuat Anisa gugup adalah karena saat ini status mereka sudah berubah. Orang yang selama ini ia kejar-kejar, kini telah resmi menjadi suaminya. Sehingga ia sangat nervous ketika berhadapan dengan Imam. Imam pun mengulurkan tangannya dan meraih tangan Anisa, hingga mereka merasa seperti ada sengatan yang menjalar ke seluruh tubuh. Kemudian Anisa pun mencium tangan suaminya itu dengan hikmat. Saat Anisa sedang mencium tangannya, Imam menaruh tangannya di kepala Anisa, kemudian membacakan sebuah doa untuk istrinya tersebut. Amin, ucapnya setelah selesai membaca doa. Kemudian Anisa pun mengangkat kepalanya. Setelah itu, Imam tak langsung melepaskan genggaman tangan mereka. Ia malah mencium punggung tangan Anisa. Cup. Anisa terkejut.
Ia pun refleks menarik tangannya. Ia malu karena menurutnya Imam tidak pantas mencium tangannya. Imam tersenyum melihat Anissa malu-malu seperti itu. Kemudian mereka pun saling menyematkan cincin di jari masing-masing. Anissa sendiri meminta mas kawin logam mulia 22 gram, supaya dirinya mudah mengingat bahwa ia menikah di usia 22 tahun. Padahal sebelumnya Imam ingin memberikan yang lebih dari itu. Namun ia menolaknya. Anissa tak ingin terlalu berlebihan. Setelah seluruh prosesi selesai, Anissa dan Imam pun melakukan pemotretan. Fotografer itu memang sudah disewa oleh Imam sebelumnya, sebab ia ingin mengabadikan momen penting mereka. Saat itu yang lain diminta untuk makan lebih dulu. Anissa semakin gugup karena mereka harus bersentuhan. Bahkan terkadang fotografer meminta Imam untuk memeluknya. Sedangkan Imam begitu luwes karena memang itu yang ia inginkan. Ia sangat senang bisa menyentuh Anissa dengan leluasa. Bahkan jika tak malu, ia tak ingin melepaskan pelukannya itu. Saat melakukan pose memeluk Anissa dari belakang, Imam memanggil nama istrinya itu. Nis, ucapnya. Iya. Anissa pun menoleh ke belakang. Seketika sebuah kecupan mendarat tepat di samping bibir gadis itu. Sontak saja Anissa terbelalak. Ia tak menyangka Imam berani melakukan hal itu di depan umum. Meski saat itu tak ada yang memperhatikan mereka kecuali fotografer. Ia pun tak melewatkan momen epik tersebut dan berhasil mengabadikannya. Bapak, gumam Anissa sambil melototinya. Dilarang protes, kan udah halal, bisik Imam nakal. Ih, wajah Anissa meronak karena malu. Sebelumnya Yakub, Lucy, dan Fatih pun sudah berfoto beberapa kali dengan mereka. Namun kini mereka harus menemani tamu untuk makan bersama di meja makan. Selesai pemotretan, pengantin dan fotografer bergabung untuk menikmati hidangan. Mereka pun berbincang santai di meja tersebut. Beberapa jam kemudian, rumah itu kembali sepi. Bahkan kini Anissa dan Imam hendak pergi ke sebuah hotel untuk berbulan madu. Maaf ya Pak, saya tidak tahu Bapak akan bebas. Jadi saya sudah terlanjur booking hotel sejak beberapa hari yang lalu, ucap Imam. Ia merasa tidak enak hati pada Yakub. Iya, tidak apa-apa. Nikmatilah waktu kalian. Tapi nanti kalian pulang ke sini kan? Tanya Yakub. Insya Allah, sahut Imam. Ia belum ingin bicara banyak hal karena pasti akan menyita waktu. Baiklah kalau begitu, hati-hati di jalan, ucap Yakub, yang saat itu mengantar mereka sampai ke depan rumah. Anissa dan Imam pun masuk ke mobil. Saat ini mereka bahkan telah berganti pakaian. Tadi mereka tak sempat melakukan apapun karena di kamar Anissa masih ada MUA yang sedang membereskan barangnya. Sebab ada beberapa aksesoris yang dipakai Anissa, sehingga ia harus menunggunya sampai Anissa berganti pakaian. Akhirnya, ucap Imam sambil menggenggam tangan Anissa. Ia sangat bahagia karena kini gadis itu telah sah menjadi istrinya. Ia menarik tangan gadis itu dan mengecupinya. Terima kasih Anis, kamu udah mau jadi istri aku, ucap Imam sambil melirik sekilas ke arah Anissa. Ia sangat bahagia sampai rasanya kecupan itu saja tak cukup baginya. Anissa tersenyum melihat suaminya seperti itu. Sebenarnya kebahagiaannya tak kalah dari Imam, namun ia malu untuk menunjukkannya. Kehadiran Yasmin membuat Anissa selalu ragu untuk bersikap di hadapan pria itu. Beberapa saat kemudian mereka sudah tiba di sebuah hotel bintang 5. Imam sengaja memilih hotel yang lokasinya tak jauh dari rumah mereka, sebab ia tak ingin menghabiskan waktu di jalan. Mereka pun langsung check-in dan menuju ke kamar. Saat berjalan menuju kamar, Imam tak melepaskan genggaman tangannya dari Anissa. Maklum saja, mereka benar-benar pengantin baru yang masih hangat. Welcome, ucap Imam setelah membuka pintu kamar tersebut. Assalamualaikum, ucap Anissa. Kemudian ia takjub melihat pemandangan dari kamar mewah itu. Masya Allah, pemandangannya indah banget, gumam Anissa sambil berjalan ke jendela raksasa yang ada di kamar tersebut. Ia sampai tak sadar Imam sudah mengunci pintu dan melangkah ke arahnya. Grep, Anissa terkejut saat Imam meluknya dari belakang. Gimana? Kamu suka dengan kamar ini? Tanyanya.